Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka artinya bahwa para ulama Allah ini oleh Allah dikasih kedudukan khusus. Para ulama Allah ini oleh Allah dikasih kedudukan khusus untuk menentukan juklak hukumnya. Bukan membikin hukum, tapi memperjelas hukum yang tadinya tidak jelas. Ingat, ada orang yang karena bodohnya dia menganggap ini ulama mujtahid itu bikin hukum katanya. Kok gak ada dalam Quran, gak ada dalam hadis, lalu menentukan hukum ini jadi sunnah, hukum ini jadi makruh, hukum ini jadi wajib, hukum ini jadi padahal gak ada dalam Quran dan sunnah. Ini karena begonya ini orang. Karena begonya ini orang, ngerti kan? Pahami oleh kita. Padahal ulama-ulama Allah yang ahli dalam ijtihad, mereka mengerahkan segala kemampuan justru rahmatan lil ummah, karena sayang kepada umat dan karena benar-benar di dalam menjalankan tugas Allah Jalla Jalaluhu. Ini tugas Allah dan juga sayang kepada semua manusia. Kalau ulama-ulama ahli ijtihad tidak ada yang ijtihad, ini celaka ini umat. Ya, bisa ngawur nanti amalannya, melakukan apapun, meninggalkan apapun, tidak ada dasar hukum-hukum yang jelas dari Quran dan Sunnah. Ya. Allah, 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 Allah. Paham? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka segala hal bagi kita karena kita di masa kita mustahil menurut apa? Menurut adat, bukan menurut akal. Menurut akal mungkin saja, ya. Menurut syarak juga mungkin saja. Tapi menurut adat mustahil. Bahwa di masa kita ada mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, seperti Imam Ahmad, ya, mustahil. Maka tidak ada cara bagi kita jika ingin selamat kecuali kita wajib taklid kepada ulama-ulama mujtahid, ya. Nah, kita yang sudah ada dalam lingkungan madhab Syafi'i, ya, taklidlah kepada al-Imam Syafi'i, kepada para ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i, kan, di dalam menentukan halal dan haram, menentukan wajib, menentukan sunnah, menentukan makruh. Lalu andai kata nanti ada berbeda dengan madhab yang lain, jangan kaget, gak usah risau dengan perbedaan itu. Paham? Paham? Kenapa di zaman sekarang ini, karena bebas orang berbicara, lalu media sosialnya canggih, jadi setiap umat Islam yang bermadhab berbeda-beda pada menyebar luaskan apa? Share, ya. Share apa? Ini share keilmuan. Ini men-sharekan ini men-sharekan ini men-sharekan ini. Lalu orang awam yang kurang paham di semua madhab, ya, yang mana mereka sebetulnya adalah tak muqallid, orang-orang yang taklid, lalu mereka bingung gimana? Ini menurut ulama ini begini, saya dapat share. Menurut syekh ini begini, kok beda ya? Kan? Kok beda? Jadi bingung. Nah, Buya sekarang menjelaskan kepada semuanya, umat Islam gak usah bingung. Kalian sekarang taklid kepada madhab siapa? Kalau kalian bermadhabkan Syafi'i, kan, ingat, dengarlah semua ulama yang bermadhab Syafi'i.
yang bermadhab yang lain jangan dijadikan rujukan oleh kalian, kan? Ingat, pendapat-pendapat yang luar daripada mazhab Syafi'i jangan dijadikan rujukan oleh kalian. Jadikanlah hanya pembendaharaan keilmuan. Adapun rujukan yang kalian harus ikuti, sesuaikan dengan mazhab kalian. Enak. Yang mazhab Maliki juga begitu. Kalian yang bermazhab Hanafi juga begitu. Kalian yang bermazhab Hambali juga begitu. Enak. Nah, yang menjadi ruwet sekarang apa? Umat Islam yang dia tidak tahu kan? Ini Syafi'iyah, ini Malikiyah, ini Hanafiyah, ini Hanabilah, dia nggak tahu. Dia nggak tahu, akhirnya dia bingung. Malah dia salah ngambil. Yang dia pakai madhab lain, sebetulnya pendapat itu madhab lain. Kamu madhab siapa? Saya madhab Syafi'i. Yang kamu pakai sekarang madhab yang lain, nanti bentrok kamu. Ya? Kenapa? Karena ada yang perbedaan pendapat ini bisa berbentrok fatal. Walaupun ini dalam fikih, kan? Berbentrok fatal. Contoh seperti dalam menentukan talak dan tidak. Ini menurut mazhab ini jatuh talaknya, menurut mazhab ini tidak jatuh talaknya loh. Kalau itu sudah seperti itu, nanti kan gontok-gontokan antara istri dan suami. Istrinya beda mazhab, suaminya beda mazhab. Kata suaminya, saya merasa, jadi menurut saya ini tidak jatuh talak. Menurut istrinya, ya sudah selesai, udah beres idahnya juga, saya mau kawin lagi. Kata suaminya, enggak, karena menurut pendapat ulama ini tidak jatuh talak yang dulu itu. Itu kan menurut kamu. Kalau menurut ulama Syafi'iyah sudah jatuh talaknya. Nah, mau sampai kapan nanti? Contoh, ini masalah yang fatal ini, kan? Sesuatu hal yang menurut mazhab Syafi'i menjatuhkan talak, menurut mazhab tidak menjatuhkan talak. Atau menurut mazhab Syafi'i jatuhnya talaknya 3, menurut mazhab lain jatuhnya talak 1 umpamanya. Kan ini tidak akan ada ketemu. Dan istri boleh mempertahankan sesuai dengan mazhabnya. Maka di sini diperlukan adanya apa? Adanya apa namanya? Kebersamaan, adanya kebersamaan di dalam mazhab ini diperlukan sekali. Ingat, adanya kebersamaan dalam mazhab. Suami istri, ayo selaraskan, kan? Bukan cuma dalam satu rumah saja, jadi satu kampung juga diadakan kebersamaan mazhab. Kampung ini umpamanya, kalau sudah mazhab Syafi'i jalankanlah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki jalankanlah mazhab Maliki, kan? Daerah ini, jalankanlah begitu. Nah, kecuali kalau perbedaan mazhab itu ketika kita taklid, boleh kita taklid mazhab Syafi'i kepada mazhab Maliki, tapi dalam hal-hal yang nanti tidak ada perbentrokan seperti tadi. Dan kalau berbentrokan seperti tadi kan mengakibatkan kerusuhan nanti. Dan boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Seperti mana? Seperti dalam zakat. Dalam zakat, dalam madhab Syafi'i, Indonesia bermadhab Syafi'i mayoritas, banyak yang ketika zakat fitrahnya mengikuti kepada madhab Hanafi dengan uang, bahwa zakat fitrah dengan bandingannya itu tidak sah menurut 3 madhab. 1 madhab Syafi'i tidak sah, 2 madhab Imam Ahmad tidak sah, 3 madhab Imam Malik tidak sah. Madhab Imam Hanifi mensahkan zakat fitrah dengan apa? Dengan bandingannya. Mau dengan sepatu kayak, mau dengan baju kayak, zakat fitrah itu mau dengan karpet kayak, pokoknya seimbang. Dengan apa? Dengan 3 sok itu.
Dengan apa? Dengan satu sok, gitu kan? Dengan satu sok. Pahami? Allah. Zakat fitrah itu berapa? Satu sok. Jadi satu sok itu berapa mud? 4 mud. Kalau dikilokan, kalau menurut hitungan Indonesia menjadi 2,5 kilo. Itu menurut perhitungan yang paling rendah. Nanti ada ikhtilaf, gitu. Ikhtilaf. Ada yang sampai 3 kilo, ada yang 3 kilo lebih sedikit. Satu soknya itu. Pokoknya asal seharga dengan satu sok. Saya punya sepatu bekas, tanyakan ke loak, harga umum. Berapa? Oh, ini dapat dijual 40.000. Sekarang satu sok berapa? Satu soknya berapa? Harga beras 2,5 kilo berapa? 30 berapa? 30 nyampe 36. Berarti ini sudah lolos nih. Sepatu bisa dipakai zakat fitrah. Walaupun bekas. Jika ada yang nawar umpamanya atau memang tahu harga umumnya berapa, nah itu dalam madhab Hanafi, madhab Abu Hanifah seperti itu. Nah, di kita banyak ketika zakat fitrah mengikuti kepada madhab Imam Abu Hanifah. Tapi ini tidak ada masalah ini. Nggak ada masalah perbentrokan, tidak ada masalah. Berbeda dengan masalah yang tadi. Ya. Bahkan seperti di zaman musim pandemi seperti ini, susah orang bertemu dan sebagainya, silakan dengan uang. Silakan ditransferkan juga. Ya. Bahkan Buya sudah menjalankannya di Idul Fitri kemarin, ya. Waktu tanggal 1 Syawal kemarin kepada para jamaah semuanya yang mau ikut zakatnya di sini, transferkan saja dengan niat zakat. Diniatkan zakat dulu sebelum transfernya, ya. Diniatkan zakat dulu atau uangnya ini diniatkan zakat dulu. Masukkan ke bank. Sudah masukkan ke bank, transferkan oleh kita. Mengeluarkan zakat. Nah, taklid kepada siapa kita? Kepada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Ya. Niat saya taklid kepada Imam Abu Hanifah karena Allah Ta'ala dalam zakat ini. Bolehkah dalam masalah-masalah lain bagi mazhab Syafi'i untuk taklid kepada mazhab lain? Boleh saja. Mazhab yang lain juga pada mazhab Syafi'i boleh saja. Asal dalam satu masalah, ya, tidak boleh. Kalau sudah beda masalahnya, boleh. Kalau dalam satu masalah, jangan. Itu nanti akan kacau kalau dalam satu masalah itu. Kalau beda masalah, silahkan. Nah, nanti dijelaskan lebih detail lagi, insya Allah. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat, ya, bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengar. Allahu Akbar, Allah.